Oke, ya. Eh, jadi evaluasi risiko tadi kita sekarang akan melakukan due diligence ya, due diligence atas project ya, project yang dilakukan. Part ini, bagian ini lebih kepada si ownership dari perusahaannya ya. Jadi saya tidak akan bahas banyak karena memang ini adalah due diligence terhadap persiapan perusahaan. Yang kita bahas ya ada pada bagian ini ya. Technical aspeknya sekarang. Technical aspek yang perlu kita nilai ya, yang perlu kita nilai ya di dalam melakukan si due diligence tadi ya, due diligence tadi. Jadi ini adalah poin-poin penting nanti jadi semacam question list ya. Jadi misalkan sampling dari sekian luasan itu berapa banyak sampling yang diambil. Oke. Kemudian geological observation ya. Di kuliah sebelumnya kan sudah dijelaskan ya. Ada contohnya bahwa penjelasannya di situ ada daik, di situ ada ternyata dia low sulfide dan seterusnya. Nah, kemudian poin yang berikutnya kan data integrity ya. Jadi bagaimana sih kualitas data tersebut ya? Data tersebut ya memang memiliki kualitas yang baik ya. Nah, poin apa bedanya data integrity dengan data representatif ya? Data representatif, data yang kita gunakan itu harus betul-betul memberikan mewakili ya, harus simpelnya gitu, mewakili apa yang kita akan buat model. Jadi ada data integrity sama data representatif ya. Data representatif kalau integrity ini adalah sistem database-nya, kita kira-kira begitu ya. Kemudian makanya kemudian saya sampaikan bahwa software di dalam kita punya pustaka, kita punya Mindscape ya. Mindscape itu yang di edisi student itu yang simpel-simpelnya ya. Tapi kalau yang di perusahaannya kan yang lebih lengkapnya kira-kira itu. Makanya kemudian ya pada saat kalian mahasiswa S1 itu menggunakan model tersebut, poin data integrity-nya itu menjadi sangat-sangat penting ya. Karena tools-nya, software yang itu software yang paling simple gitu. Padahal yang diolahnya itu, produknya itu adalah yang produk sangat kompleks kira-kira itu. Jadi dari data integrity ke data representatif ini itu poin yang penting ya di dalam model-model yang kita gunakan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja ya geological interpretation and domainingnya tadi ya sudah sampaikan beberapa poin dan seterusnya. Poin berikutnya ada definition or type and input representative. Jadi poin yang keenam ini kan lebih kepada bagaimana hasil tadi tersebut ya digunakan untuk keperluan metalurgi. Ini udah masuk ke orang tambang, orang eksploitasi. Data agreement juga masuk ke sana, estimasi metadata. Jadi estimasi metadata yang saya sampaikan tadi, high grade, low grade, medium grade, sebarannya di mana ya. Karena kan seperti disampaikan tadi, tebalnya 25 meter, tapi tidak sepanjang 25 km tersebut memiliki grade yang sama. Ada beberapa poin yang memiliki grade yang lebih rendah. Sehingga estimasi metadata itu sangat penting. Jadi di lokasi mana high grade-nya berapa persen, low grade-nya berapa persen, medium-nya berapa persen. Di lokasi mana itu disebut dengan estimasi metadata. Nah, itu hubungannya apa dengan estimation teknik and execution dan terakhir yang paling bawah. Oke, kita teruskan dengan apa sih yang kita gunakan ya? Apa sih yang kemudian menjadikan pentingnya risk assessment ini, research ini? Oke, ketika kita bicara poin pertama misalkan, ini poin yang pertama, RQD, Rock Quality Design. Ya, RQD ini kan kita menggantikan, ini kita bicara mengenai transfer data. Ya, transfer data itu, data RQD ini kan panjang, ya, yang kemudian dikonversi menjadi database. Ini masalah konversi data. Kita punya data core yang cukup panjang tadi, kemudian kita gunakan RQD, ya, maka masuk ke database-nya itu tidak lagi bicara panjang,
tidak bicara panjang dari sisi tickboard tadi itu, ya, lognya itu tidak bicara, tapi persentasenya. Kemarin minggu lalu kita bahas. Jadi presentasi AU dan AG, presentasi dan seterusnya yang kemarin kita perlihatkan. Nah, dari situ tentu sudah ada bias, paham ya? Biasanya di situ. Jadi kan kita merubah data panjang menjadi data presentasi. Ya, panjangnya apa? Panjang panjang bornya 1 meter. Dari 1 meter tersebut, ya, yang kandungan high grade-nya ataupun tadi dari panjang 25 meter tadi, si sampel tadi itu kan dibagi lagi, persentase high grade itu berapa persen. Maka kita merubah RQD tadi itu dari data panjang kemudian menjadi data percentage tadi. Ya. Jadi yang kedua recovery ya, dari data board tadi juga kemudian dikonversi menjadi persentase di dalam database. Poin ini yang kemudian munculnya ketidakpastian di dalam model tadi. Kemudian yang bawah itu sudah kena smelter ya. Oke, kita lihat sekarang sampling spacing orientation yang harus kita pandang. Jadi yang pertama adalah memastikan bahwa karena kita bicara poin yang pertama ya RQD tadi ini, maka kita memastikan bahwa arah dari board itu memiliki orientasi yang sama. Ini digunakan ya untuk memastikan orientasi dari bias. Karena apa? Potensinya ya, struktur ataupun kekar ataupun join ataupun nanti field-nya ataupun nanti fold-nya, lipatannya itu tidak terrefleksikan. Ya. Kita memerlukan arah bor yang sama ya, agar apa? Untuk mengurangi potensi lipatan ataupun patahan ataupun join ya, itu tidak tercermin dari model yang kita buat. Ya, itu poin yang pertama. Jadi diupayakan aspek whole itu memberikan yang sama. Kemudian yang kedua ya, nah ini yang sudah barusan kita bahas, data clustered in higher regarded area. Jadi kita mengcluster sebetulnya seperti yang di minggu lalu kita contohkan. Bentuknya ini kan bentuknya sebenarnya seperti ini, di mana saja memiliki high grade ya. Maka kemudian kita melakukan proses decluster. Atau di mana risk of overestimating dari average grade. Ketika kita menentukan batas grade-nya ketinggian, ya, maka kita tidak mendapatkan yang kita estimasi. Tapi kalau kita menentukan grade-nya terlalu rendah, maka estimasi sumber daya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang kita temukan. Ya, itu di kuliah minggu lalu. Jadi yang kurva, yang tabel-tabel tadi itu kita evaluasi. Kemudian data on regular grid ya, data dengan grid yang reguler tadi itu sangat bagus ya. Kenapa? Risk in the drill to wavelength issue maybe not have data source value perspective. Jadi panjang ataupun jarak antara grid tadi itu spacing di atas itu juga sangat menjadi perlu. Di contohnya yang di kuliah saya yang pertama menyebutkan bahwa bagaimana ketika titik-titik kosong tersebut kita isi. Oke. Yang berikutnya fund drilling ya, misalnya untuk underground sites ya. Data clustering di polar and dispersed ini udah pendekatan statistik. Confidence from polar to end hole will be decreased. Jadi mudahnya kalau bentuk lapisannya di ujungnya menipis seperti ini, ya, bagaimana kita menangkap poin ini di dalam model yang kita buat. Ini harus tercermin dalam model. Ya. Oke, kemudian tadi data spacing. Data spacing dari apparent scale geometry variability, ini hubungannya antara ketika kita melakukan interpretasi ya antara nilai yang kita dapat dengan parameter yang kita peroleh. Kemudian data spacing ini kembali kepada grid tadi ini. Jadi ini seperti semacam pengulangan yang kita lakukan di minggu lalu penjelasan saya, tapi kemudian ini kepentingannya adalah untuk orang asesmennya. Kalau yang kemarin kita bisa sebagai modeler, di poin ini kalau kita bisa sebagai orang melakukan due diligence, orang yang melakukan evaluasi atas hasil yang dibuat oleh modeler. Saya kira itu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini tinggal sedikit lagi. Saya usahakan 4.30 kita selesai karena saya tahu maghribnya semakin cepat kan.
belum siap-siap dan seterusnya gitu. Oke ya. Oke. Oke. Nah, di sini saya menjelaskan kepada pendekatan-pendekatan yang digunakan. Nanti begitu baca paper untuk ujiannya itu menggunakannya. Jadi menggunakannya dalam bentuk case ya, bentuk case tadi. Nah, mungkin saya nanti Ibu Alventi berarti soalnya saya email Bu ya, karena Ibu kan nggak bisa masuk ke e-learning ya. Ya, oke. Nggak ada di e-learning gitu. Nggak tahu tuh Ibu siapa, udah saya tanya nggak balas-balas sampai sekarang. Bu Yayan ya? Iya. Iya Bu Yayan, Bu ya? Iya, Pak. Iya. Iya, nggak apa-apa lah. Daripada mungkin juga udah jangan-jangan Palembang. Tapi tadi masih di S2 tadi masih bisa ada seminar ya. Mungkin ibunya udah cuti, nggak tahu juga. Tapi nggak ada. Gitu. Oke. Ya. Kalau ujiannya boleh online ya Pak? Ujiannya online Bu. Oh, alhamdulillah. Malah ujiannya pun nggak ketemu tatap muka. Biasanya saya buka, nanti soalnya saya upload. Nah itu tadi biasa soalnya saya upload dulu, ya upload dulu. Nanti ada paper, ada jadi semacam studi case, ya studi kasus yang dari paper tersebut. Nah kita mengevaluasi mata kuliah kita ini. Jadi simpelnya dari alur yang ini pada posisi mana sih si paper itu menjelaskan. Ya. Nanti papernya banyak lah karena ya saya berharap saya mungkin Dania tahu kalau di S1 saya berharap sekarang didorong membaca paper-paper jurnal dari Science Direct ya, bukan apa-apa kan kita diminta untuk menuju kelas university, maka mau nggak mau kita membaca jurnal di Science Direct itu yang pertama. Yang kedua itu sudah dibayar dari SPP yang dibayarkan oleh Bapak dan Ibu. Jadi sayang kita udah beli, udah bayar mahal-mahal, terus nggak dipakai, kira-kira itu kan. Itu yang nggak dipakai. Ya, memang lumayan, saya cukup merasakan kemudahan ya. Begitu kita masuk bisa download Science Direct, salah satu paper saya yang untuk aspek energi industri pembiayaan itu masuk Q1 ya. Jurnal Q1 kan hanya karena bukan geologi saya nggak masukkan ke kampus untuk mendapatkan pembiayaan. Ya kebetulan saya juga dapat pembiayaan di tempat lain lah untuk hibah gitu. Untuk ngajuan itu saya gunakan Science Direct itu banyak sekali dan sekarang nulis di Science Direct itu dengan Mendeley misalkan itu sangat mudah kita mengupgrade knowledge kita itu sangat mudah. Kemarin misalkan saya waktu ditanya Pertamina apakah pernah ada perusahaan yang green, saya buka Science Direct ketemu Repsol itu nanti ESG-nya sudah ratingnya cukup bagus ya. Saya pelajari lagi bagaimana sih si Repsol bisa mencapai ESG yang bagus gitu ya. Itu saya buka jurnal-jurnal yang menunjukkan itu lebih cepat. Karena ketika saya buka Science Direct, saya gunakan Mendeley, saya cari topik-topik tentang ESG di oil company, keluarlah paper begitu banyak, ya, begitu banyak. Kemudian ada beberapa teknik berikutnya, saya ranking dan seterusnya, ketemulah flow-nya. Jadi pada saat menulis paper sekarang ini dengan unsur penanganan Science Direct itu sangat-sangat terbantu. Dan ini yang saya coba implementasikan di kampus ya, di anak-anak S1. Memang yang menjadi masalah kan sebetulnya jadi body language English ya. Saya punya kasus anak bimbingan saya 2017 begitu diminta ada siluet itu pada ngilang karena siluet itu jadi beban, itu nggak tahu nih kan nanti lo suruh siluetnya berapa. S1 di geologi 425, nggak tahu mungkin di tambang lebih tinggi ya 450 ya. Sulietnya kan. Soalnya 450. 450 ya? Iya, Pak. Oke, ya kita teruskan ya kira-kira itu. Nah, ini adalah kalau kita kumpulkan ya, ini pada pasal ini kita kumpulkan pentingnya ya. Jadi keseluruhan yang yang terkait dengan penambangan tadi. Ya. Tadi ekonomi faktor yang jelas saya sampaikan tadi ya. Ya meskipun mungkin jadi kalau kita bicara resource estimation ini sebetulnya posisi kita ini nanti kalau di perusahaan itu akan posisi mana gitu. Kalau di eksplorasi ya kita nggak bicara yang ekonomi faktor ya, tapi
mungkin lebih kepada mining faktor ya, dari sumbernya tadi. Tapi kalau sudah proses penambangan, ya maka masukkanlah juga di environmental faktor. Nah, faktor-faktor ini ya secara lengkap itu nanti bisa dibaca di buku yang tadi itu. Jadi ada mining faktor, processing faktor, infrastruktur faktor. Kalau teman-teman yang sudah mulai masuk ke infrastruktur, misalkan jalan, misalkan untuk menentukan material jalan juga itu agar dilewati kendaraan berat, dan menjadi PR tersendiri, kira-kira itu. Oke. Nah, sekarang kita bicara kepada, karena yang saya hanya bicara yang mining faktornya saja. Kita melihat bagaimana pendekatan ya antara konvensional dengan simplified technique assessment. Ya. Oke. Jadi tahap eksplorasi kan bicara dari mineral resources kan, dari mineral. Tapi tahap eksploitasi itu ore-nya, tubuhnya. Jadi kan tentu saja ada pergeseran ya dari mineral AU, CU dan seterusnya. Kemudian ketika jadi ore reserve itu jadi berbeda pendekatannya. Nah, ini ya. Jadi ada infrared, kemudian menjadi probable. Jadi ini harusnya jadi dari indicate ya. Kalau kita bisa indicate, maka kemudian menjadi tereka ya. Kemudian terukur menjadi terbukti. Saya kadang-kadang agak tertukar ya. Tapi poinnya gini ya, antara indicate itu boleh dengan probable mungkin. Tapi kalau udah terukur, maka dia terbukti. Ya, measured maka dia proof. Itu debit cadangannya. Sebetulnya kan itu yang kita bicarakan. Dari mineral menjadi ore. Kalau di mineral ya. Tapi kalau di batu bara kan sebetulnya juga sama. Tebalnya kok loh Pak, kan tebal terukur bukan terbukti. Yang terbukti adalah jumlahnya. Apakah seperti sampaikan tadi 25 itu merata atau mau kita ambil 23 atau mau kita ambil 20. Nah, itu yang kira-kira yang menjadikan perbedaannya. Nah, pendekatannya ya, yang ideal itu tentu saja kita sudah bicara ke yang kedua ya. Ya, nanti paper-paper yang saya berikan itu sudah bisa yang kedua, sudah yang kebicara technical assessment. Tapi bisa juga nanti kita membandingkan antara metode yang konvensional dengan metode yang lebih baru, yang lebih statistical model lebih mendekati. Oke. Nah, dari situ ya kemudian digambarkan dalam bentuk hubungan antara ya kuantiti ya ketersediaan data geologi untuk estimasi mineral terhadap tingkat keandalan ya, tingkat keandalan dari model yang kita gunakan tadi itu. Jadi semakin ke kanan ya, maka data geologi yang terjadi itu harus semakin bagus, semakin banyak. Kemudian ini adalah volume data yang digunakan ya, atau mudahnya jumlah data yang digunakan. Jadi ketika kita mau untuk mengukur sumber dayanya, ya, maka jumlah data yang diperlukan juga makin banyak, sehingga hasil itu semakin andal. Jadi resikonya, biasnya itu semakin kecil, kira-kira itu. Pada saat bicara di eksplorasi, ya, datanya misalkan mudahnya ini kita menggunakan ini 10, confidence levelnya adalah misalkan di sini masih 70%, nanti 80%, di sini 90%, dan sini 90%. Tetapi berdampak pada jumlah data yang kita perlukan. Oke. Nah, yang terakhir itu kan sebetulnya kita bicara ini kan. Di minggu lalu kita bicara tone dan grade-nya kan. Grade dari material yang kita ambil. Nah, ini adalah data-data yang minggu lalu kita bahas kan. Ada hidrologinya, ada lingkungannya, ada teknik penambangannya, ada geoteknik, ada meteorologi, ada handling. Loh kok kemarin ada geokimia ya? Nah, geokimia ini sudah di dalam pendekatan ini sudah masuk ke dalam metalurgi. Jadi sudah sudah diasumsikan bahwa informasi tersebut bisa sampai ke tonase yang diperhitungkan. Kalau kita bicara geokimia kan sebetulnya masih pada rasio antara mineral yang mau kita ambil dengan mineral ikutannya.
Tapi kalau sudah ke metalurgi, itu kita sudah bicara mineral yang kita ambil. Jadi komposisi mineral yang kita ambil dengan mineral ikutannya itu sudah lebih fix, ya. Sudah lebih fix, sudah lebih confident levelnya sudah semakin tinggi, kira-kira itu. Ya. Jadi ini adalah hubungan antara kuantitas data geologi dengan penggunaan assessment ya untuk modifying to estimate or reserve. Ya. Oke. Detailnya seperti bawahnya lagi. Oke. Ini misalnya ya, ini mungkin agak kecil ya. Kalau kita buka di sana, sebetulnya lebih enak di tabel yang di sini. Itu, oke. Oke, ya. Oke, jadi ini kan contoh yang minggu lalu ya. Jadi financial assessment on cost associated to unplanned dilution yang dilakukan underground mining. Lokasinya ini di Australia, PA Gold. Kemudian mining processing detailnya small scale operation declared test. Ini kan proses pengambilannya. Ini adalah proses penambangannya. Ini volume yang diambilnya, ya. Ini level pengambilannya. Ini sifatnya pakai kontrak mining dan diharapkan 90% recovery. Jadi ada recovery, ada logging, ada perbedaannya. Oke. Kemudian plan for production-nya, ya. Ini adalah cost yang akan digunakan, ya. Cost yang akan digunakan. Semua ke bawahnya sudah mulai bicara dengan cost, ya. Sehingga aktual EBIT cost dari cost dan kemudian include cost-nya. Ya. Ini total biaya digunakan. Untuk menentukan poin sebetulnya kita lebih banyak nanti bicara pada main engineer ya. Jadi estimasi yang dihitung dan seterusnya ini sudah bicara ke main engineer. Ini sudah tempatnya Mbak Lisa lah yang dari tambang yang gitu. Oke. Oke. Nah, next-nya, oke. Nah, ini kita bicara scenario of thinking ya. The powerful tool to strategic planning and evaluation mining objective tadi. Oke. Ya, selalu bicara part pertama itu adalah bagaimana sih kita akan menyusun model yang kita gunakan. Jadi kalau kita gambarkan, saya sengaja buat sumber ini, semakin ke kanan itu nilai ekonomi yang kita dapat itu harus semakin besar, kira-kira begitu ya. Dan itu sangat tergantung pada poin yang di sini. Strategi, skenario planning, and skenario of thinking. Ya, definisi skenario of thinking ini sebetulnya tadi, seperti saya contohkan yang Freeport, pemilihan model yang akan digunakan. Ya. Kan begitu setelah blasting, kemudian ke drilling lagi untuk menentukan poin-poin tadi itu juga perlu waktu. Nah, sementara kita bicara produksi, ini sudah bicara di situ ya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ketika dikejar produksi ya, estimasi yang manapun yang penting di blast itu yang banyak kejadian. Beberapa kejadiannya itu terlewati karena apa? Karena di strategi sekarang ini agak terlambat mengevaluasi dari kondisi data yang diperoleh sebelumnya. Oke. Nah, ini sekarang kita bicara mengenai model, ini model yang digunakan. Jadi di model itu sendiri ada dua model yang kita gunakan ya. Jadi tahap pertama itu use multiple simulated input dari data yang kita miliki. Jadi membuat simulasi ya, simulasi. Jadi di estimasi cadangan itu beberapa A tambah B tambah C diuji berkali-kali gitu ya. Berkali-kali sehingga kita menemukan satu nilai median ataupun nilai min-nya. Yang kedua, adalah assessment untuk multiple project strategi. Jadi, kalau kita memiliki sumber yang berbeda-beda, jadi kalau mudahnya lah. Kalau bentuk ore-nya begini, kita mudah. Tapi kalau bentuk ore-nya tersebar seperti ini, ya, maka kita mesimulasikan berkali-kali, memasukkan data ke dalam ini, kan ini jadi mudahnya hubungan ini ke sini, ini A dapat skenario B, kemudian ini skenario C,
Ini skenario D, ini skenario E, ini skenario F. Overall, skenario overall-nya. Ya. Kira-kira gitu. Nah, proses ini kita gunakan sudah masuk yang ke sini. Detailed assessment, dan kemudian plausible for the future. Ya. Nah, secara teori itu dibagi ke dalam dua. Ya. Kalau traditional approach, static view. Ya. Static view ini tidak mempertimbangkan proses sebelumnya gitu ya. Kemudian driven by engineering. Kalau di sini kan stochastic, dynamic, stochastic system view. Kemudian di sini driven by engineering, desain mineralisasi. Jadi ini bedanya. Ya. Begitu mudahnya gini. Kalau dalam menggunakan tradisional, begitu kita dapat uratnya, ya sudah. Model itu kita penambangan statik seperti itu. Tapi kalau yang di sini, kan begitu di blasting, begitu diledakkan, kita dapat mineralnya, si kondisi uratnya itu, si pain-nya itu, mineral itu akan diupdate. Ya. Jadi, pada saat kita menentukan yang pertama itu, ya bentuknya misalkan seperti ini, ya. Kalau yang di statik, tetap seperti itu. Tapi kalau yang dinamik, begitu kita dapat digali yang di sebelah sini, kita akan dapat data baru. Oke. Kita dapat data baru, dapat kondisi mineral yang berbeda. Jadi misalkan diambil lagi, oh dari data ini ternyata bentuknya ini nggak seperti ini gitu. Justru dia lebih jauh jadi ke sini gitu ya. Jadi mengecil. Makanya ini kan sebetulnya menjadi dilutif ya, tidak benar ekonomi ya. Ini yang disebut dengan dinamik. Jadi mineralisasi ini kita update selama proses penambangan juga berlangsung, kira-kira begitu. Oke. Kemudian ini ya, input as singular. Nah, ini kan input as multiple. Jadi kalau yang tadi sudah sekali model sudah selesai. Kalau di sini setiap kali kita melakukan penambangan, diupdate lagi datanya. Tentu makanya kenapa di sini jadi multiple ya. Menjadi multiple. Karena setiap update data kayak gitu. Makanya disitulah selalu akan ada geologis di penambangan ya untuk estimasi tadi. Jadi estimasinya mungkin akan bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Cadangan dari yang saya estimasi tadi itu. Oke. Kemudian resources uncertainty dan risk not dimodel. Jadi resikonya nggak dimodelkan. Seperti tadi ya, perubahan di atas tadi, data board yang kurang itu dimodelkan. Tapi kalau di sini, ya itu dimodelkan kembali. Sehingga nanti apakah perlu penambahan data dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini endpoint analysis hanya sensitivity padigem, kalau di sini propagate risk ya. Oke. Mungkin nanti kalau baca paper, mau ada contoh bisa lebih lihat, oh ini ternyata dia pakai tradisional, oh dia memakai skenario based model tadi. Yang pasti kalau pakai skenario based, dia sifatnya modelnya tidak linear. Jadi bukan cadangannya itu, kalau kita lihat A terhadap B tidak begini bentuknya. Dia bentuknya bisa bentuk rigging itu misalkan jadi seperti ini, atau dia bentuknya juga bisa seperti ini. Oke. Oke ya, jadi ini poin yang ini. Nah, in general, Mindscape yang di kampus ini sebetulnya yang ini, yang tradisional. Lalu, apakah mungkin kita menggunakan model ini? Mungkin, bisa. Tapi datanya yang di, istilahnya itu dapat datanya di treatment. Jadi tidak hanya asal memasukkan saja, tapi terjadi proses treatment of the data. Satu slide terakhir. Oke. Ya. Ini adalah dari penjelasan tadi, sekarang kita melihat fokus pada practical aspect on scenario based evaluation. Jadi ini apa yang didapat dari ya skenario model tadi. Secara umum dibagi ke dalam empat bagian. Yang pertama adalah perspektif. Di perspektif ini kita bicara depositnya dulu. Depositnya dulu, tipe mineralisasinya seperti apa, dan kemudian kita bicara domain drivernya tadi itu. Nah, kalau kita lihat ke atas, maka harus menggunakan model 3D di sini. Jadi mau nggak mau modelnya menjadi model 3D. Kemudian outputnya adalah rock atau ore margin waste. Jadi kita pisahkan antara ore marginalnya sama limbahnya, tilingnya. Kalau sekarang kan begitu dibuang jadi tiling ya. Tiling dari penambangan tadi. Ya. Oke. Dan yang di sini yang dimuncul adalah variabel
uncertainty-nya, ketidakpastian tadi itu. Oke, itu dari sisi deposit. Jadi ketika kita bicara deposit ya, karena kita bicara skenario based model tadi, ini dari sisi deposit. Bagian ke sini, ini sudah mulai bicara ke proses penambangannya ya, karena dari model yang ditemukan tadi ya, ini sebetulnya apa sih manfaatnya? Kira-kira begitu. Manfaatnya adalah meningkatkan kapasitas produksi. Jadi pada saat di awal kita bicara mengenai cadangan, ya cadangannya. Nah kalau di sini cadangan yang kita ambil itu yang bernilai ekonomi tinggi atau high grade-nya lah, ya. Jadi model ini digunakan untuk model high grade, tetapi dengan low cost. Karena kan kita bisa lihat di sini FDI-nya kan cash flow-nya kan, yang kita harapkan bisa kita tekan, kira-kira begitu. Oke, ya. Jadi ini adalah skenario model kita bentuk seperti ini. Jadi dari tahap pertama dari deposit, kemudian kepada proyek alternatif, ya kita ngambil yang mana. Ini tapi di sini sudah ditentukan ya. Jadi pada proyek alternatif ini tidak bisa lagi open pit ataupun underground ya, tapi sudah ditentukan kita open pit ataupun kita underground. Tapi lebih kepada bagaimana si proses tersebut dilakukan ya untuk menghitung jenis tersebut. Oke, itu kira-kira terakhir ini adalah multiple skenario tadi limited no control domain of driver. Jadi ada domain driver, ada domain lever, ada domain driver lagi. Ini domain-domain itu adalah model-model yang kita bangun. Kalau baca di case yang tadi, saya kira bisa melihat lebih detail apa yang dimaksud dengan yang saya jelaskan tadi. Oke, itu kira-kira materinya sudah saya upload juga ya, karena dan nanti seperti biasa rekamannya juga akan saya berikan. Nah, untuk UAS-nya berarti di minggu kedua ya. Oke, berarti kalau bentar, saya lihat tanggal dulu ya. Saya kira jadwal ujian. Memang belum keluar ya. Tapi saya cek dulu. Berarti tanggal 12 ya? 12 Mei ya. Oke, nanti saya masukkan jamnya berarti. Jadi sebetulnya kan biasanya saya kasih soal itu hari Senin, kemudian dikerjakan. Nah, pas ini kan perlu absen ya. Jadi pas jam ujiannya itu untuk absen, karena kan perlu foto ujian. Jawabannya silakan disiapkan sebelum itu ya. Atau mau dikerjakan pas ujian juga boleh gitu. Tapi kalau biasanya sih karena soalnya saya kasih di hari Senin, dan udah ketawa-ketawa aja. Dia tahu kalau ujian saya soalnya kan beda-beda. Jadi improvisasinya dan seterusnya itu ya silahkan. Justru ya karena sebetulnya saya menggunakan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Saya mungkin bacanya cuma sedikit ya, tapi ya karena bayangkan aja saya mengajar berapa mata kuliah, 9 mata kuliah kan, kepala saya dibagi ke dalam 9 mata kuliah yang berbeda-beda, dari mulai geoteknik ke sumber daya, terus itu pendekatan yang berbeda gitu. Misalkan saya ngajar hidrogeologi, saya dengan ngajar geologi teknik. Di ngajar hidrogeologi, mari kita mencari air. Ngajar di geoteknik, jangan sampai ada air. Kira-kira itu. Nah, poin itu kan harus saya kira-kira begitulah ya. Nah, untuk itu makanya saya bacanya kan poin-poin terpentingnya aja gitu. Tapi untuk yang detailnya, apalagi seperti saya sampaikan tadi ya, dengan kondisi yang sekarang itu bisa sangat mudah. Jadi ini saya sudah plot untuk ujian di tanggal
nggak bentrok kan ya jadwal jam setengah gitu ya? Nggak ada ujian lain ya, Dania. Ini ketua kelasnya Dania ya? Koordinator yang kontaknya. Coba dicek dulu, nanti kalau bentrok dikasih tahu aja. Sementara enggak ya? Sementara belum ada jadwal, Kak. Oh, belum ada jadwal. Oke, kalau gitu nanti saya ya nggak bisa juga ya, karena saya kan masih junior ya. Begitu saya tahu di situ, terus ada yang senior maunya hari Kamis, pasti kita yang harus bergeser gitu. Ya, ya kan yang lain nampaknya begitu. Ya, kita kira gitu. Tapi kita sementara di Kamis nanti akan saya simpan di learning, jadwalnya termasuk juga nanti link Zoom-nya ya. Oke, kira-kira itu ada yang mau ditanyakan boleh, kalau bebas aja mau nanya. Tapi kira-kira ujiannya kayak gitulah. Jadi yang penting selama memang banyak membaca, kita melihat poin-poinnya itu poin. Jadi lebih dinilai pada proses ya. Kayak di kamu itu lebih pada proses ya, bukan pada produk ya. Kalau prosesnya itu misalkan harus mengambil teori A, teori B, teori C ada gitu ya. Karena saya juga kadang-kadang bukan kadang-kadang. Saya kalau menguji itu pertanyaan pertama adalah kenapa melakukan penelitian itu, pertanyaan kedua data apa yang digunakan, pertanyaan ketiga cara mengolah datanya, sudah itu aja. Hasil itu adalah bisa saja kalau metode sudah benar maka hasilnya juga akan benar ya. Tapi bisa juga metodenya benar, hasilnya berbeda. Nah, ini berarti harus ada pengembangan dari metode. Kira-kira itu. Jadi tidak tidak selalu harus ngikutin apa yang pattern sebelumnya. Bisa jadi dengan ada hal yang baru kita bisa mengembangkan hal lain. Oke, itu kira-kira kuliah dari saya dan ini kuliah kita yang terakhir. Iya, biasa selalu diminta untuk foto bersama ya, karena kuliah terakhir. Oke, kita foto dulu. Bentar, 1, 2, 3. Oke, mungkin mau gaya bebas, kalau anak S1 kan mau gaya bebas. Nah, itu agak-agak jaim ya Bu ya, bukan masa saya gini Pak gitu. Kira-kira gitu. Oke, gitu demikian kalau memang tidak ada yang ditanyakan karena saya kira sudah fokusnya ini mencari buka bersama, buka puasa kan udah di hari ini udah males masak. Akhirnya semuanya berpangku pada GoFood online ya, tapi online di jam segini juga rebutan gitu ya, jadi ini jadi tantangan tersendiri. Gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf menjelang Idul Fitri ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal yang karim. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu nanti pas ujian akhir dan selamat berlibur. Tidak ada tugas untuk biar bisa berlibur, masa mau lebaran ada dikasih tugas. Ada tugas saat berlibur mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya ya Bapak Ibu. Terima kasih ya Pak.